Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Irawati dari Prodi BAI 4C, INISNU Temanggung. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang bayi tabung dan hukum bayi tabung dalam Islam. Teknologi kedokteran modern semakin canggih. Salah satu tren yang berkembang saat ini adalah fenomena bayi tabung. Hingga kini banyak pasangan yang kesulitan memperoleh anak dan mencoba menggunakan teknologi tersebut. Bayi tabung atau dikenal juga sebagai pembuahan in vitro merupakan teknik pembuahan atau inseminasi, yakni pembuahan sel telur di bagian luar tubuh perempuan. Program yang satu ini merupakan metode yang dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kesuburan atau tidak bisa memperoleh keturunan, saat berbagai metode lain tidak berhasil untuk dilakukan. Meski kini program bayi tabung sedang marak dilakukan oleh pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan, namun sebenarnya kegiatan yang satu ini masih menjadi pro kontra dalam Islam. Proses pembuahan bayi tabung ini jelas berbeda dengan proses pembuahan bayi normal. Bedanya yaitu terletak di luar tubuh si calon ibu, yaitu di tabung khusus pembuahan setelah menghasilkan embrio baru dipindahkan ke dalam rahim. Ini untuk yang bayi tabung, sedangkan untuk yang bayi normal yaitu proses pembuahannya secara langsung, yaitu sel telur dan sperma bertemu di dalam rahim. Seseorang yang menempuh cara program bayi tabung untuk mendapatkan keturunan dikarenakan tidak diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anak dengan cara alami, berarti dia tidak ridho dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bayi tabung itu merupakan perkembangan keilmuan yang sangat bermanfaat karena bisa membantu orang-orang yang sulit mendapatkan anak. Metode bayi tabung dan inseminasi yang mempergunakan pihak ketiga selain dari suami dan istri dalam memanfaatkan sperma, sel telur atau rahim hukumnya haram dalam Islam. Hal tersebut telah disetujui oleh para ulama mu'asirin, Nadwah al-Injab fi Dhail Islam, yang merupakan sebuah musyawarah para ulama di Kuwait 11 Sya'ban 1403 Hijriah. Musyawarah ini menghasilkan keputusan bahwa bayi tabung hukumnya diperbolehkan secara syar'i apabila dilakukan oleh suami dan istri yang masih mempunyai ikatan suami istri dan bisa dipastikan jika tidak terdapat campur tangan nasab lainnya. Akan tetapi, sebagian para ulama juga bersikap hati-hati dan tetap tidak memperbolehkan supaya tidak terjadi perbuatan yang terlarang. Kendati demikian, akhirnya para ulama membulatkan kesepakatan jika hukum bayi tabung adalah haram apabila terdapat pihak ketiga yang ikut andil dalam mendonorkan sperma, sel telur, janin, ataupun rahim. Dari kajian di atas, dapat dianalisis bahwa sebenarnya bayi tabung pada hakikatnya tidak bertentangan dengan sunatullah, malah justru membuktikan kebenaran sunatullah, bahwa terciptanya manusia itu dari sperma yang bercampur dengan sel telur wanita. Sepanjang sperma berasal dari suami istri yang sah dengan cara teknologi dari kedokteran yang sah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat kedua yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basiran. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Implikasi dari pemerintah hendaknya melarang untuk berdirinya proses inseminasi buatan secara donor, karena selain bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945, hal tersebut juga bertentangan dengan norma agama dan moral, serta dapat merendahkan harkat dan martabat manusia sejajar dengan hewan yang diinseminasi tanpa perlu adanya ikatan perkawinan. Bagi pasangan suami istri yang memang benar-benar tidak bisa menghasilkan keturunan kecuali dengan sistem donor, maka hendaknya tidak menggunakan inseminasi buatan jenis ini.
karena hal tersebut telah diharamkan oleh Islam. Akan tetapi lebih baiknya bagi pasangan tersebut untuk mengangkat anak atau adopsi karena nasab dari anak tersebut sudah jelas. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.